Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kang Sepam. Hari ini kebetulan saya lagi di kandang. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tanaman singkong. Jadi selama ini ada yang bilang kalau singkong itu bisa bikin domba atau kambing cepat gemuk. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa buat sahabat-sahabat yang belum subscribe terlebih dahulu channel Kang Se, kemudian like dan komen di bawah untuk kemajuan channel Kang Se Farm sendiri. Oke, hari ini kita akan membahas terkait singkong. Jadi pertama-tama, hampir semua tanaman singkong bisa menjadi pakan sebetulnya untuk kambing ataupun domba maupun sapi. Nah, kemudian tanaman singkong sendiri, satu tanaman singkong yang utuh itu sebetulnya memiliki komposisi seperti ini. Pertama dari daun singkong sebanyak 36%, kemudian batang singkong sebanyak 27% dari satu tanaman, kemudian umbi atau singkongnya itu sendiri 30% dari satu tanaman, dan kemudian kulit singkong sekitar 7% dari total satu tanaman singkong. Nah, dengan diolah dengan berbagai perlakuan, maka tidak menutup kemungkinan singkong akan menjadi makanan yang sangat baik untuk ternak kambing maupun domba. Tetapi perlu diingat juga bahwa singkong banyak mengandung racun atau sianida baik pada daunnya maupun pada kulitnya maupun pada singkongnya itu sendiri. Sehingga untuk mengolah singkong menjadi pakan ternak utamanya kambing dan domba, lebih baik daunnya itu pertama dilakukan penjemuran atau pelayuan daun sebelum diberikan kepada domba. Kemudian yang kedua, bisa untuk singkongnya dicacah terlebih dahulu, dibuat chip dengan ketebalan 1 atau 2 cm, kemudian dijemur terlebih dahulu selama 1 hari atau 2 hari. Sehingga dengan perlakuan tersebut, unsur racun dalam singkong yaitu sianida bisa terkurangi dan singkong tersebut sudah bisa dikonsumsi untuk domba. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kandungan nutrisi pada singkong. Pertama, kita ketahui di sini ada tabel. Di sini ada kandungan, kemudian ada daun, kemudian ada kulit singkong, kemudian ada umbi singkong. Diketahui daun singkong itu memiliki bahan kering 19,5% sampai 33%. Kemudian kulit singkong mengandung bahan kering 27 sampai 33% dan umbi singkong 13 sampai 43%. Nah, pada yang warna hijau dan warna merah, ini warna hijau adalah potensi yang dimiliki singkong atau kelebihan yang dimiliki singkong, sementara yang warna merah adalah kekurangan yang dimiliki singkong. Nah, diketahui protein kasar yang terkandung dalam daun singkong itu berkisar antara 14,7% sampai 36,4%. Kemudian pada kulit singkong ini kecil, yaitu 2,8% sampai 6,5%. Dan pada umbi singkong proteinnya juga kecil, yaitu 1,5 sampai 3,5%. Nah, ini menjadi kekurangan kenapa singkong tidak memiliki protein yang tinggi. Tetapi protein lebih besar ada di daun singkong dibandingkan pada singkongnya itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada serat kasar. Serat kasar pada daun singkong itu 4,8% sampai 15,4%. Kemudian pada kulit singkong yaitu 10 sampai 22%. Nah, kemudian pada singkongnya itu sendiri kandungan seratnya itu 1,3 sampai 7,7%. Jadi sangat dianjurkan untuk daun singkong ini dilayukan kemudian diberikan makan kepada domba. Ini karena mengandung serat 4,8%, kemudian proteinnya 14,7% minimal. Nah, selanjutnya yang menjadi kelebihan daripada singkong itu sendiri adalah di sini ada unsur BETN atau kata lainnya ini adalah karbohidrat, atau kalau di manusia itu seperti nasi. Nah, di daun singkong sendiri kandungan karbohidratnya yaitu BTN ini selain karbohidrat juga sebagai energi.
Nah, di daun singkong ini sebesar 37,3% sampai 51%. Kemudian pada kulit singkong, kandungan karbohidratnya 62,5 sampai 72,9%. Nah, kemudian pada umbi singkongnya itu mengandung 88,0 sampai 94,1%. Artinya kandungan karbohidrat terbanyak itu ada di singkong itu sendiri dan kemudian ada pada kulit singkong. Nah, kemudian kekurangannya yang pada tabel merah ini yaitu ada Ca, kemudian ada P, kemudian ada vitamin A, kemudian ada riboflavin, kemudian tiamin, kemudian niacin, dan vitamin C. Ini yang menjadi kekurangan pada umbi singkong yang nilainya sangat kecil, 0,02, kemudian 0,07, kemudian tiamin 0,4, riboflavin 0,3, niacin 0,6, dan vitamin C-nya hanya 5% sampai 360%. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan kandungan yang terdapat dalam umbi singkong atau singkong itu sendiri. Nah, umbi singkong atau singkong ini sebetulnya memiliki karbohidrat yang sangat tinggi. Kemudian kekurangannya dia memiliki protein, lemak, mineral, dan vitamin yang sangat rendah seperti di tabel pertama tadi. Kemudian kelebihan lainnya yaitu pada singkong mengandung glukosida cyanogenik dan laturostralin, atau kata lainnya mengandung asam hidrosyanat atau HCN yang ini sangat beracun bagi hewan. Makanya kenapa singkong yang setelah dipanen itu tidak dianjurkan diberikan langsung kepada ternak kambing, domba maupun sapi, tetapi harus dicacah menjadi chip kemudian dikeringkan beberapa hari agar kadar HCN-nya turun. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah adanya BETN atau kata lain adalah karbohidrat atau energi. Ini mengandung 80% dari total singkong itu sendiri. Kemudian ada 20% gula yang ini bagus untuk energi domba. Kemudian yang tidak kalah penting laginya yaitu amilopestin tinggi, yaitu sebanyak 70%, cocok sebagai sumber energi rumenansia, terutama jika dikombinasikan dengan NPN. Nah, NPN ini bisa diperoleh dari pupuk urea, tapi penggunaan pupuk urea pada singkong ini harus dipelajari lebih lanjut karena nanti khawatir malah mengganggu kesehatan ternak itu sendiri. Selanjutnya yang kita bahas adalah terkait dengan ini tadi umbi singkong. Kemudian kita membahas daun singkong. Nah, daun singkong ini memiliki protein yang sangat tinggi yaitu 25%, kemudian abu 9% atau kemudian lemak 12,7% dan serat 11,11%. Ini tentunya sangat bagus daun singkong karena mengandung protein 25% dan memiliki serat 11%. Tetapi harus tetap dijemur terlebih dahulu untuk mengurangi kadar racun seperti yang disampaikan tadi di awal, bahwa daun singkong juga mengandung racun cyanida. Kemudian bisa dikatakan daun singkong itu memiliki kualitas protein yang baik, kemudian profil asam amino mendekati bungkil kedelai sawit atau SBM. Yang menjadi kelebihannya ini daun singkong tentu harganya lebih murah dibandingkan dengan bungkil sawit atau SBM, soybean meal. Nah, kemudian mengandung lisin tinggi tapi rendah asam amino yang mengandung sulfur. Selanjutnya, kandungan protein yang tinggi pada daun atau foliage atau daun atau batang menjadi sumber serat berkualitas tinggi untuk rumenansia, utamanya kambing dan domba serta sapi. Tentu daun singkong ini sangat bagus untuk pertumbuhan domba anakan dan bagus juga untuk domba yang sedang hamil karena mengandung protein tinggi dan serat tinggi. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kulit singkong. Kulit singkong juga ternyata
memiliki kadar protein. Seperti yang disampaikan di tabel awal tadi, kulit singkong memiliki protein lebih tinggi daripada umbi singkong. Tetapi keduanya baik kulit maupun umbi singkongnya itu umbi singkong lebih rendah proteinnya dibandingkan dengan kulit singkong. Nah, kemudian kulit singkong juga mengandung lemak, mineral, dan vitamin yang rendah. Artinya ini karena banyaknya unsur tanah yang ada di kulit singkong. Nah, tetapi kulit singkong juga bisa menjadi potensi sumber energi karena kandungan energi bervariasi tergantung pada proses pengupasan. Jadi pengupasannya yang baik, misalkan di kulit luarnya itu terkelupas sendiri karena dikeringkan, itu akan menghasilkan kulit singkong yang baik. Misalkan kulit singkong yang mengandung banyak protein dan juga karbohidrat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itulah penjelasan dari Kang Sevam terkait dengan manfaat singkong untuk penggemukan domba. Sudah diketahui tadi bahwa singkong banyak mengandung BTN atau karbohidrat atau energi yang bagus untuk pertumbuhan bagi ternak kambing, domba, dan sapi. Tetapi harus diingat, ini harus diolah terlebih dahulu agar menghasilkan produk yang tidak mengandung racun dengan kualitas yang tinggi dan harganya murah. Tentu ini menjadi pilihan terbaik untuk mengolah singkong menjadi pakan ternak karena harganya murah dan tentunya mudah didapat di masyarakat. Oke, sekian dulu dari Kang Sevam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.